Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Sudah siap dengar cerita hari ini? Nah, kalau udah siap, duduk yang rapi. Tapi sebelumnya kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik semuanya. Adik-adik, siapa di sini pernah kena bakar bagian tubuhnya? Tangannya kah atau kakinya? Wah, ada ya, ada beberapa. Nah, kalau kita kena bakar, apa yang terjadi ya dengan tubuh kita? Pasti sakit, ada melepuh. Oh iya, kebetulan kakak juga nih, baru kemarin tuh kena api, sehingga dia melepuh tangannya. Nah, adik-adik, tapi hal tersebut tidak terjadi dengan 3 orang yang akan kakak ceritakan ini. Nah, 3 orang ini bukan tidak sengaja terkena api, tetapi mereka sengaja dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perapian menyala-nyala itu seperti apa, Kak? Jadi perapian yang menyala-nyala itu 7 kali lebih panas daripada api biasanya. Api yang biasa aja udah panas, apalagi ini 7 kali lipat lebih panas. Pasti sangat panas, bukan? Wah, bagaimana ya keadaan 3 orang ini? Apakah mereka akan mati atau terbakar? Sepertinya mereka akan terbakar ya. Tapi sebenarnya siapa 3 orang ini? Wah, daripada penasaran, yuk langsung saja kita simak cerita berikut ini. Dikisahkan di sebuah kerajaan di negeri Babel, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini suatu kali dia mendirikan sebuah patung yang sangat tinggi dan besar. Nah, tingginya kira-kira 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 27 meter. Dengan lebar sekitar 6 hasta atau 3 meter. Adik-adik pernah melihat pohon kelapa? Wah, pohon kelapa itu tinggi atau pendek ya? Tinggi. Nah, pohon kelapa yang sudah besar itu tingginya kira-kira 20 hasta atau sekitar 10 meter. Nah, patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar ini 3 kali lipat lebih tinggi dari pohon kelapa yang biasa kita lihat. Wah, pasti sangat tinggi bukan? Pohon kelapa aja udah tinggi. 3 kali lipat pohon kelapa, wah lebih tinggi lagi ya. Nah, kemudian Raja Nebukadnezar ini memerintahkan semua orang untuk sujud menyembah patung tersebut. Termasuk prajuritnya, kemudian orang-orang Babel, pemerintah di sana, penguasa dan sebagainya, termasuk ada 3 orang muda Ibrani yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi mereka ini tidak seperti warga-warga lain, orang-orang lain. Mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tetap memilih untuk hanya menyembah Tuhan mereka yang hidup, yaitu Tuhan mereka. Lalu kemudian Raja memerintahkan kepada seluruh orang-orang Babel. Wahai rakyatku, aku telah mendirikan patung emas yang sangat besar dan tinggi. Maka kalian haruslah, jika kalian mendengar bunyi sangkakala, seruling, dan musik, maka kalian harus sujud menyembah patung itu. Apa kalian mengerti? Siap Raja. Hidup Raja, kami pasti akan menyembah patung emas yang telah Raja dirikan, kata warga-warga Babel itu. Tetapi tidak dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau untuk menyembah patung tersebut. Kemudian orang-orang Babel berkata seperti ini. Raja telah memerintahkan, jika kita mendengar suara kecapi, sangkakala, dan musik, maka haruslah kita menyembah patung yang dibuat oleh Raja. Lihatlah 3 orang itu. Mereka tidak menyembah patung yang dibuat Raja. Iya, mereka sepertinya tidak taat dengan perintah Raja. Ya betul, mereka seperti sombong sekali. Masa Raja yang memerintahkan untuk menyembah patung, mereka tidak mau menyembah? Awas aja, mereka pasti akan kena hukuman dari Raja. Begitu kata orang-orang Babel itu. Mendengar hal itu, Raja pun akhirnya memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian Raja berkata kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego, aku telah mendengar bahwa kalian tidak mau untuk menyembah patung yang kudirikan itu. Apakah benar begitu? Kemudian Raja berkata, aku akan memberikan kesempatan kedua kepada kalian. Kalian haruslah menyembah patung yang kubuat itu. Jika tidak, maka aku akan melemparkan kalian ke perapian yang menyala-nyala.
maka tidak ada satu Tuhan pun yang akan bisa menolong kalian dari perapian yang menyala-nyala itu. Lalu apa kira-kira jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sadrak berkata seperti ini. Tuanku Raja, tidak ada yang perlu kami jawab mengenai hal yang Rajaku sampaikan kepada kami. Kami tidak perlu menjawab apa yang Tuhan tanyakan. Karena kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku buat itu. Ya betul Raja. Tuhan kami pasti akan menolong kami sekalipun kami akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala itu. Kata Mesak kepada raja tersebut. Kemudian datang lagi Abednego berkata, ya sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami, tetapi satu hal, kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku buat itu. Karena patung itu bukanlah Tuhan, sehingga kami tidak mau menyembahnya, kata mereka bertiga. Wah, mendengar jawaban dari si Sadrak, Mesak, dan Abednego, akhirnya kemarahan raja pun muncul. Raja berkata, prajurit, seluruh tentara dan prajurit, siapkan perapian yang menyala-nyala 7 kali lebih panas daripada api biasanya. Kemudian ikatlah ketiga orang ini dan lemparkan ke api itu. Dengan segera, para tentara itu mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan segera melemparkannya ke perapian yang menyala-nyala tersebut. Pada saat mereka melakukan pelemparan Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena saking panasnya api itu, mereka yang tidak masuk ke perapian menyala-nyala, yaitu tentara tadi, mereka pun akhirnya meninggal. Wah, kok bisa? Karena apinya sangatlah panas. Lalu bagaimana nasib Sadrak, Mesak, dan Abednego? Yang di luar saja bisa mati karena saking panasnya. Apalagi mereka yang sudah dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Tapi tunggu dulu, lihatlah. Tadi yang dilemparkan ke perapian menyala-nyala itu hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi di perapian yang menyala-nyala itu ada muncul satu orang lagi sehingga menjadi 4 jumlahnya. Kemudian Raja Nebukadnezar bingung kenapa bisa jadi 4. Kemudian dia bertanya kepada menterinya, Menteri, bukankah tadi 3 orang yang kita lempar dan ikat ke perapian yang menyala-nyala itu? Kenapa sekarang jadi 4 orang? Apakah orang yang keempat itu adalah anak dewa? Sepertinya dia menyerupai dewa. Tapi yang lebih kuherankan lagi, aku melihat mereka berempat tidak terbakar. Mereka sepertinya tidak ada yang kepanasan ataupun terbakar. Melihat hal tersebut, Raja Nebukadnezar memberi perintah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah dari perapian yang menyala-nyala itu. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian itu. Mereka sama sekali tidak ada yang terbakar. Tidak ada bau asap. Tidak ada yang terluka. Mereka keluar sama halnya seperti mereka sebelum tadi dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Tidak ada yang kurang. Melihat hal tersebut, seluruh warga Babel takjub. Wow, mereka tidak terbakar sama sekali. Wah, hebat sekali mereka. Apa yang terjadi sebetulnya, kata mereka. Maka seluruh penguasa kerajaan di situ, termasuk bupati, termasuk menteri, termasuk prajurit, semuanya kagum melihat apa yang sedang terjadi. Kemudian Raja Nebukadnezar pun juga tidak kalah kagum. Dia kemudian memanggil seluruh warga, pada seluruh orang yang ada di sini, pada penguasa, pada menteri dan bupati, dan para prajurit dan warga Babel. Kita telah melihat bahwa Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat. Mereka telah membuktikan bahwa Tuhan mereka dapat menolong mereka dari perapian yang menyala-nyala. Mulai sekarang kuperintahkan, tidak satu orang pun yang boleh menghina Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena tidak ada Tuhan lain yang dapat menyelamatkan seperti Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya mereka semua diperintahkan raja untuk percaya kepada Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu Tuhan itu sendiri. Jika tidak, atau jika ada yang menghina Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka Raja Nebukadnezar akan menghukum mereka. Sehingga mulai dari situ, orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya melalui kejadian itu, semua percaya kepada Tuhan, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego telah membuktikan bahwa kepercayaan mereka dan kesetiaan mereka terhadap Tuhan, bahkan mereka saat sedang bahaya pun, mereka tetap berpegang teguh untuk
mempercayai bahwa Tuhan dapat menolong dan menyertai mereka. Mereka membuktikan bahwa Tuhan memang menolong mereka. Sehingga melalui kejadian itu, Raja Nebukadnezar pun akhirnya memberikan kedudukan tertinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, ceritanya selesai. Tepuk tangan untuk cerita kita hari ini. Nah, adik-adik, apa sih pesan cerita yang dapat kita pelajari dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Nah, melalui cerita hari ini, kita dapat melihat bagaimana kesetiaan dan kepercayaan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 pemuda tadi, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, bahkan dalam bahaya sekalipun, mereka mau dimasukkan ke perapian menyala-nyala, mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Nah, mereka berani menolak perbuatan dosa demi mempertahankan yaitu kebenaran, yaitu tetap menyembah Tuhan. Nah, di kehidupan kita juga seperti itu adik-adik. Mungkin di lingkungan pertemanan kita, di lingkungan kita, ada teman-teman kita yang ngomongnya kasar, ngomongnya jorok. Lalu kita kemudian apakah kita mau memilih untuk ikut-ikutan dengan mereka atau justru kita takut kalau teman kita tidak menemani kita lagi, tidak menerima kita kalau kita tidak mau ikut-ikutan. Mana yang kita pilih? Apakah kita berani untuk berkata, aku tidak mau ikut-ikutan, kemudian kita nggak ditemani dengan resiko seperti itu? Atau kita sedang lagi ulangan nih di sekolah, teman-teman kita banyak yang menyontek, kita sendiri yang nggak nyontek. Apakah kita mau ikut-ikutan nyontek juga supaya sama dengan teman yang lain? Atau kita berani untuk mengatakan, nggak apa-apa nilai jelek, tapi ini hasilku sendiri. Itu kan kita bertahan di jalur yang benar ya adik-adik. Memang untuk menjadi orang benar, melakukan hal yang benar, pasti tidak mudah. Pasti banyak gangguan yang akan menggoyahkan kita untuk melakukan kebenaran. Gangguan-gangguan iblis dan si jahat yang menggoyahkan iman kita, menggoyahkan rasa percaya kita. Tetapi ingat, seperti kisah tadi, Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan kita. Bagaimana Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitu juga Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Jadi, jangan takut untuk melakukan kebenaran, sekalipun ada resikonya. Takutlah jika kita masih kompromi dengan dosa. Oke, cerita kita hari ini selesai. Sampai jumpa. Bye-bye.